Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan program PLC dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ditya Putra Haryono dengan NIM 24310100179 dengan nomor absen 1. Selanjutnya, teman saya yang akan melakukan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dengan NIM 243101010028 dengan nomor absen 08. Berikutnya saya akan memaparkan terkait dengan flowchart dari program PLC kami secara keseluruhan. Di sini ada inputan start yang bisa direpresentasikan sebagai tangan kita saat akan menekan tombol start. Jika iya, maka motor konveyor dan indikator on menyala. Jika tidak, tetap menunggu inputan dari start ini. Lalu ke tombol start, jika ditekan akan masuk ke proses utama yaitu pelabelan. Jika sudah selesai pelabelan, langsung masuk ke decision yaitu berisi dengan deteksi barang dengan inputan sensor dan juga counter. Pada poin ini kelompok kami sudah menyajikan 3 inputan sensor yaitu sensor kecil, sedang, dan juga besar. Masing-masing sensor memiliki set value bernilai 5. Lalu menuju ke decision counter, reset counter lebih tepatnya, yaitu jika ditekan akan mereset semua counter yang ada pada deteksi barang dengan input sensor ini. Lalu jika sudah memasuki ini ada solenoid. Apakah sudah penuh? Jika tidak, maka deteksi barang akan lanjut sampai menuju ke nilai finalnya dan kalau iya, maka akan lanjut ke proses selanjutnya. Lalu ada bagian emergency yang akan menyala bila ada 2 sensor yang mendeteksi secara bersamaan, namun tidak akan mereset semua sistem, hanya pada reset sensor dan counter saja. Lalu ada tombol stop yang bisa ditekan, lalu akan looping kembali ke start. Lanjut menuju ke tabel alokasi input dan output. Berikut adalah tabel alokasi input dan juga outputnya. Bisa dilihat bahwa tabel alokasi input sendiri terdiri dari 9 alamat sebagai berikut. Lalu menuju ke tabel alokasi output, yaitu sebagai berikut yang berjumlah sebanyak 12 output. Ini merupakan tabel pertamanya. Dan ini adalah tabel keduanya. Di sini saya akan menjelaskan mula-mula ini adalah untuk diagram clock. Ini ada diagram start yang mana start terdiri dari start, tombol start, stop, emergency, sensor, dan piston. Nah, pertama-tama tombol start ditekan yang akan menyalakan motor konveyor dan indikator motor menyala. Setelah itu, start juga akan menyalakan piston dengan bantuan flag P1 detik dengan jumlah 15 barang. Setelah itu, kita akan bisa memilih barang kecil, sedang, maupun besar, yang mana sensor-sensor tersebut akan terhubung pada counter yang berjumlah 5. Setelah counter menyala, akan menyalakan solenoid barang kecil dan lampu penuh barang kecil selama 20 detik.
Setelah itu, jika ketiga-tiga dari counter sudah menyala, maka akan menyalakan sensor penuh saklar, sirine penuh, lampu penuh di semua solenoid. Jika hanya terdapat dua counter yang menyala, maka tidak akan bisa menyalakan. Setelah itu untuk emergency, jika terdapat dua input sensor, maka akan menyalakan emergency, dua atau lebih sensor, atau bisa emergensinya secara manual. Kita akan langsung ke cek desainernya atau HMI-nya. Nah, ini. Oke. Pertama-tama kita akan mereset sensornya. Ya. Setelah itu kita akan menekan tombol start, yang mana akan menyalakan stempel terlebih dahulu sebanyak 15 kali. Setelah tahap stempel selesai, kita akan memilih barang kecil, sedang, maupun besar. Sebanyak 5 kali. Oke, ini menyala selama 20 detik dan conveyor akan mengganti barang yang baru. Setelah itu barang yang sedang selama 20 detik dan mengosongkan kotak pengisian. Ini juga sama. Nah, mesin full jika ketiga-tiga counter menyala. Dan sensor penuh saklar akan mematikan conveyor semuanya. Sini. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan jika emergensi menyala. Pertama-tama kita harus memencet tombol resetnya. Setelah itu, bentar. Oke. Jika saya barang kecil dan barang sedang itu menyala bersamaan, maka emergensi akan menyala dan mesin akan mati. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.